Ada sebuah paku yang menancap di kepala kucing ini guys. Jadi kucing ini diberi makan setiap harinya oleh ibu pemilik resto. Namun suatu hari kucing ini datang dengan paku yang menancap di kepalanya. Petugas penyelamat dipanggil dan akhirnya si kucing dibawa ke klinik hewan. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata itu bukan paku melainkan sebuah anak panah. Operasi pun dilakukan dan beginilah penampakan anak panahnya. Ahli panah mengatakan bahwa panah tersebut ditembakkan oleh seseorang secara sengaja. Jahat banget ya guys. Sebulan pemulihan, kucing pun sehat kembali. Tapi kehilangan sebelah mata gara-gara panah tersebut. Semoga kucing ini serta kita semua sehat dan bahagia ya. Komen amin, like, dan subscribe. Ada seekor anak anjing yang menganggap sapi sebagai ibunya karena sedari kecil mereka selalu bersama. Namun suatu hari sang pemilik membawa sapi tersebut untuk dijual. Anak anjing sedih banget, bahkan sampai meneteskan air mata. Dia terus memanggil ibu sapi dan berlari mencari ibu sapi hingga ketemu. Namun sang pemilik membawa kembali anjing tersebut ke kandangnya. Dia sampai nggak mau makan karena kasihan sang pemilik membawa sapi kembali. Anak anjing seneng banget. Tapi itu hanya sementara. Ibu sapi tetap dijual. Supaya anak anjing gak bersedih, pemilik membawa anjing baru sebagai temannya. Anjing baru ditaburi bulu-bulu sapi supaya mengenali baunya dan mereka jadi deket. Sedih banget ya harus terpisah. Nah, yang sayang banget sama ibunya langsung like video ini dan subscribe. Toka seneng banget, bentar lagi bakalan punya adik. Apalagi adiknya perempuan, bisa jadi teman. Dia jadi sering jalan-jalan sama adik dan orang tuanya. Bahkan sering bermain bersama adik semata wayangnya setiap hari. Beberapa tahun kemudian mereka mulai dewasa. Toka seneng banget melihat ada diskon besar-besaran. Jadi dia mengajak adiknya yang lagi sibuk belajar dan memaksanya pergi belanja saat itu juga. Di toko itu Toka memborong banyak baju dan menyuruh adiknya membawa belanjaannya. Saat pulang, Toka menerima telepon dari pacarnya nih. Lalu adiknya melihat ada pamflet yang bakalan jatuh di atas kepala kakaknya. Dia pun menolong kakaknya, tapi malah dia yang terluka. Akhirnya Toka membawa adiknya ke rumah sakit. Namun sayangnya si adik gak tertolong dan meninggal. Nah, yang sayang kakak atau adiknya, tulis namanya di komen, lalu buktikan dengan like dan subscribe ya. Suami istri ini mendatangi klinik untuk memeriksakan kandungannya. Saat diperiksa, jantungnya udah gak berdetak. Bayinya gak selamat. Sedih karena kehilangan calon bayinya, mereka pun pulang dan mencoba ikhlas atas musibah ini. Namun saat di perjalanan, mereka menemukan seorang bocil yang menangis. Saat ditanya, bocil ini gak ingat alamatnya. Bahkan polisi gak tahu identitas si bocil. Akhirnya mereka membawa si bocil pulang. Dia diberikan pakaian yang bagus dan makanan yang enak-enak. Mereka merawatnya dengan penuh kasih sayang seperti anak kandungnya guys. Namun saat mereka lagi berjalan-jalan di taman, ada orang yang mengaku sebagai orang tua si bocil. Pas dicek ke polisi, ternyata memang benar. Mereka sedih banget karena kehilangan anak untuk kedua kalinya. Namun saat lagi makan, si istri tiba-tiba mual dan lari ke kamar mandi. Ternyata si istri positif hamil dong. Wah, ikut seneng ya. Absen yuk yang sayang orang tuanya, tekan like dan subscribe. Cowok ini ketemuan sama cewek yang dia kenal dari sosial media. Nah, pas ketemu beneran cantik sesuai fotonya. Mereka jadi saling suka, lalu pacaran dan menikah. Hingga akhirnya melahirkan seorang anak yang lucu banget. Pas lagi main, gigi anaknya muncul taring. Dan bahkan mukanya jadi serem gitu. Dia jadi ketakutan. Tapi di depan ibunya, si bocil malah bermuka lucu kayak bayi biasanya. Berkali-kali dia nakutin ayahnya. Bahkan dia sampai berubah jadi kuyang. Pas tengah malam dia mutusin untuk akhiri hidup anaknya yang dianggap anak setan. Namun tiba-tiba ada tali yang narik tangannya. Ternyata itu tentakel istrinya. Walah, ternyata istrinya siluman juga guys. Tapi akhirnya dia tetap nerima anak istrinya dan hidup bahagia. Nah, sayangi keluarga kalian apapun keadaannya ya guys. Yang setuju langsung like dan subscribe. Entah kenapa ayah mereka selalu pilih kasih. Saat tahun baru anak cowok dikasih handphone, sedangkan anak cewek cuma dikasih jepit rambut. Bahkan saat mereka berantem, anak cewek yang dimarahi. Hingga suatu hari si cewek mendengar ayahnya nggak bisa nguliahi salah satu dari mereka. Dia jadi marah. Padahal yang mau dikuliahi itu si cewek, tapi dia salah paham dan memutuskan pergi meninggalkan keluarganya dan hidup sendiri. Nah, pas lagi kerja ada yang kurang ajar sama dia. Untungnya adiknya datang ngebelain.
Pas ngobatin adiknya yang terluka, mereka dapat telepon kalau ayahnya masuk rumah sakit. Ternyata ayahnya udah lama sakit parah dan umurnya nggak lama lagi. Makanya dia ngasih handphone supaya selalu ada saat kakaknya nelpon dan berpesan selalu menjaga kakaknya. Sedih ya guys, semoga ya kita kelak masuk surga. Komen amin dan subscribe. Bapak ini jauh-jauh datang dari kampung untuk menemui anak perempuannya. Beliau cerita kalau ibu di kampung sakit keras dan butuh biaya besar. Jadi beliau mau pinjam uang sama anak-anaknya. Anak laki-lakinya nggak mau bantuin dan cuma anak ceweknya yang bisa diharapin. Menantu beliau yang mendengar itu langsung pergi tanpa menyapa mertuanya. Lalu si cewek ngambil uang dan ngasih ayahnya 2 juta. Kemudian menyuruh ayahnya pulang. Nah, nggak lama suami si cewek kembali sambil membawa uang 100 juta. Ternyata tadi dia buru-buru pergi karena mau ambil uang ke bank untuk membantu mertuanya yang butuh uang dan menanyakan kemana ayah mertuanya tadi. Setelah dijelasin istrinya, si cowok marah besar atas perlakuan istrinya. Dia minta istrinya membawa uang 100 juta itu untuk mertuanya. Wah, baik banget ya si cowok sama mertuanya. Semoga orang tua kita selalu sehat dan bahagia. Ayo komen amin, like, dan subscribe. Cewek kurir ini nggak sengaja nyenggol bapak-bapak yang lagi nelpon. Untungnya si bapak baik dan memaafkan si cewek kurir. Setelah itu si cewek buru-buru lari mengantarkan makanan customernya. Pas nyampe dia dimarahi karena dianggap lama. Saat mau pergi si cewek disuruh customer botaknya ini untuk membuang sampahnya. Pas lagi dibuang si botak nelpon. Katanya dokumen pentingnya ikut kebuang dan nyuruh si kurir ngecek ke dalam tempat sampah. Pas ketemu si botak malah nyuruh antar ke dalam. Kalau nggak diturutin bakal dikasih bintang 1. Padahal kurir lagi banyak orderan. Mau nggak mau dia nurut aja. Tiba-tiba bapak yang dia tabrak tadi manggil dan melihat dokumen itu. Lalu menelpon si botak dan menyuruhnya keluar. Ternyata bapak ini atasan si botak. Jadinya si botak disuruh anterin orderan makanan si kurir tepat waktu dan nggak boleh dapat rating jelek. Kalau nggak gajinya bakal dipotong. Kualat deh si botak. Nah, pesan apa yang didapat dari cerita ini? Coba komen dan bantu subscribe ya.